kelompok 1 yaitu saintifikasi jamu Boys to Solo. Selamat menonton! Halo guys, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita lagi di Solo ya. Kita bersama kawan-kawan. Saya itu. Kita di sini mau apa ya? Wawancara sama warga-warga Solo. Warga-warga Solo tentang jamu saintifikasi jamu yang Nanti ada di Solo. Di dalam mau ketemu narasumber. Nanti di dalam kita akan bersama narasumber langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di acara apa tuh sih? Sekarang di sini saya lagi ada di Tawangmangun Solo. Lagi ada di Tawangmangun Solo dan di sini kita lagi di Tawangmangun Solo. Nah, di sini aku mau mewawancarai orang-orang yang lagi liburan di Tawangmangun ini tentang mengenai jamu itu apa dan lain sebagainya. Sebanyak apa sih mereka mengetahui tentang apa itu jamu dan seberapa seringkah mereka mengkonsumsi jamu. Untuk itu, check this out. Ayo sekarang kita ikut samperin Mas itu aja. Yuk, cus. Permisi Mas. Saya mau perkenalan dulu. Di sini saya dari tim Apal Tesi, mau nanya-nanya tentang seputar jamu gitu Mas, sama anak-anak milenial zaman sekarang yang taunya cuman Mas yang kayaknya gitu doang taunya gitu Mas. Jadi ingin nanya aja gitu seputar jamu sama Mas ini yang di sini. Lagian Mas sendiri aja jomblo ya Mas. Mas cepetan jomblo kan Mas? Enggak, udah nggak jomblo kok. Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau saya jomblo pemirsa. Ahai.
Oke mas, langsung aja ya ke pertanyaannya. Mas, pernah nggak sih minum jamu? Jamu itu sejenis minuman kan? Ya minuman sih mas, benar. Tapi apa gitu mas yang identik di jamu? Masa sih mas gak tahu, anak milenial gak tahu jamu? Manis. Manis. Gue yang manis mas. Bukan, maksudnya yang jualannya gitu. Oh iya betul mas, betul. Emang sih identik yang jualan jamu seksi ya mas ya, manis gitu. Iya nggak sih? Tergantung. Oh tergantung. Emang mas suka pernah dapat tukang jamu yang nggak cantik gitu? Oke mas, kan kata mas jamu manis. Sekarang aku pengen nanya nih mas, lebih spesifik lagi gitu ya, tentang sesuai sama judul film kita nih yang mau dirilis asli. Kalau saintifikasi jamu menurut mas gimana tuh mas? Saintifikasi jamu ya? Iya. Kalau sains itu pengetahuan kan? Berarti pengetahuan tentang jamu kali ya? Iya, gitu menurut mas, seperti itu. Ya, kayaknya itu. Soalnya saya juga nggak tahu mas. Saya juga nggak tahu mas. Oh jadi menurut mas itu sains itu pengetahuan, jadi saintifikasi jamu itu pengetahuan tentang jamu gitu mas? Kurang lebihnya seperti itu. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Oke. Kalau menurut mas di zaman mas gini gitu, sering nggak sih minum jamu atau pernah nggak gitu zaman dulu waktu kaki kecil minum jamu? Kemarin saya baru minum jamu. Jamu apa tuh mas, kalau boleh tahu? Jamu kuat jangan-jangan? Bukan. Boleh tahu mas, jamu apa yang sering mas minum gitu? Kalau kemarin sih saya baru nyobain kuku bima. Oh, kuku Kuku bima jamu kan ya? Ya, menurut mas jamu gitu ya kuku bima? Gitu. Ya, menurut saya jamu kan ditulisannya mah herbal. Herbal kan identik dengan jamu kalau nggak salah. Oh, jadi pemikiran mas kalau herbal pasti jamu gitu ya? Iya. Oh, gitu. Pasti jamu. Oke mas, kalau gitu makasih ya, soalnya saya nggak kuat. Makasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya udah ada sama adik-adik gini. Sekarang boleh tahu namanya siapa? Sigit. Jam-jam. Nah, di sini Teteh mau nanya sedikit loh ya. Sebelumnya kalian tahu nggak apa sih itu jamu? Pernah dengar kata jamu? Jamu apa? Yang Ade tahu aja apa? Apa? Jamu katanya buah-buahan. Terus ini apa? Jamu apa jamu? Hah? Kalau jamu sering lihat apa gitu? Identik dengan apa? Nah, minuman. Tak. Oh, yang jual jamu biasanya siapa tuh? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Pakai apa? Pakai selendang. Iya, bener banget. Makasih ya pertanyaan. Aja dah. Makasih ya. Tadi saya habis ngewawancarain salah satu masyarakat yang lagi main di Tawangmangu, dan kalau menurut saya sih dia belum terlalu mengetahui tentang apa itu jamu gitu ya. Padahal kan di Tawangmangu ini lebih identik dengan saintifikasi jamu. Tapi kita coba tanya-tanya lagi sama, mungkin itu ya yang lagi berdua kayaknya, Cuco Meong. Cus. Kayaknya lagi berduaan. Gangguin yuk gitu deh. Kita gangguin yuk guys. Maju. Permisi mas, mbak. Permisi. Ya. Kok pelat banget ya ngomongnya? Saya jadi malu gitu, saya di situ jadi malu. Aduh, jadi ngeganggu, saya ngeganggu gak sih? Ngeganggu banget. Ngeganggu banget katanya, ya ampun. Tapi saya mohon waktunya dulu sebentar, pengen wawancara sedikit lah tentang masalah jamu, tentang yang kan di Tawangmangu ini kan identik ya sama jamu-jamu gitu ya. Kita mulai dari ladies first, oke mas? Oke, Mbak. siap. Iya. Maaf ya saya ganggu nih. Tengah-tengah. Nggak apa ya. Gini mbak, saya ingin nanya aja gitu tentang masalah jamu gitu, yang mbak tahu apa sih jamu itu kira-kira? Jamu, ya obat herbal mungkin, obat herbal. Tapi yang lebih identik gitu mbak, yang tahu jamu itu apa gitu? Apa sih itu ciri-ciri spesifik dari jamu? Tradisional, oke, iya mbak, keren tuh. Jadi pada tadi saya wawancara nggak gitu jawabannya. Oke mbak, kalau masnya gimana mas? Jamu nggak boleh samaan mas jawabannya, saya nggak suka. Tentang pacaran samaan. Jamu adalah minuman yang berkhasiat. Emang mas pernah minum jamu gitu? Sering. Jamu apa tuh mas kira-kira? Tolak angin. Tolak angin. Keren ya mas, tolak angin bro. Tolak angin. Oke, dari tadi kita nyebutin merek, sorry ya. Tadi kita udah bahas jamu. Yang mbak rasain gitu dari jamu itu apa sih rasanya?
pedes kayak lada gitu, pedes lada atau enggak lada? Iya, lada Gitu, lada kencur. lada kencur, kencur lada gitu Mbak ya? Iya. Lada. Terus kalau yang Mbak rasain gitu kalau udah minum jamu, apa sih efeknya gitu dibanding obat-obat kimia yang beredaran? Hangat di tenggorokan. Hangat tenggorokan aja gitu, hati enggak? Hati Dia yang panas. ngetin ya, dia yang Iya, ngetin. Oh iya. pasti. Ya ampun, so sweet banget guys, gue di sini jadi serasa ya ampun, lu jomblo malu banget sih gitu. Oke Mas, aku mau nanya dong, tadi sama sih pertanyaannya. Enggak beda, takutnya Niron. Kalau menurut Mas, saintifikasi jamu itu apa sih Mas? Saintifikasi jamu, Iya. menurut saya saintifikasi jamu mungkin jamu yang sudah teruji. Teruji gitu. Ya, Emang Mas bisa tiba-tiba ngomong teruji, maksudnya uji apa gitu Mas? uji secara klinis mungkin kan jamu didapatnya cuma di tradisional, ibu-ibu yang digendong mungkin. Oh, Mbak, Ibu-ibu yang digendong. Mas, ibu-ibu kalian, ibu-ibu yang digendong maksudnya gimana Mas? Saya gak pernah lihat loh pemirsa, lihat ibu-ibu yang digendong, maksudnya gimana sih, saya nggak ngerti gimana. Maksudnya jamunya yang digendong sama ibu-ibu. Oh jadi Mas, Dua, jamu gendong. jamu gendong, oke, 100 buat Masnya. Berarti menurut Mas saintifikasi jamu itu jamu yang obat tradisional yang sudah teruji gitu ya, secara Teruji klinik gitu. secara klinis. Berarti kayaknya Mas ini anak farmasi gengs, dia tahu banget di klinis. Oh, ya, oke. Garingnya gue Tanya garing. heula kudu ditanya heula teh namana saha? Encan. Nanyain namanya. Bayang ke diedit. Dia di awal aja ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan. Kan tadi udah apa tuh sihnya mah? Iya, Banyak enggak. Oh iya sebenarnya. Mbak Mbak, kenalan dulu, nama mbaknya dari siapa? Lupa. Mbak asli dari Tawangmangu sini Solo. Iya, asli Oh dari asli sini. sini, tapi nggak medok ya Mbak. Kalau Mas siapa namanya? Jangan cecep orang Solo, cecep. Garso. Frank. Franz. Ujang. Kok nama sendiri lupa? Ya boleh Ujang. Mas. Nah, Joko. Joko. Joko tingkir. Kalau Mas siapa namanya? Joko, Mbak. Joko. Joko tingkir. Masnya bisa ngelawak, gengs. Masnya bisa ngelawak ya. Jadi kita sini santai aja ya Mas ya Mbak ya. Sorry diganggu. Nah, Mas asli sini juga? Asli. Asli sini. Jadi kalian tetanggaan gitu pacaran? Kok gitu sih malu-malu? Kepo ya. Oke, kalau gitu makasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya udah ganggu. Pokoknya silakan lanjut lagi. Terima kasih. Ya di sini kita lagi sama tadi siapa? Isma. Nesa, dan di sini kita mau nanya dikit aja ya. Kita tahu nggak sih apa itu jamu? Jamu ya obat-obatan tradisional. Tradisional terus yang identik aja dengan kalau ngedengar satu kata tentang jamu itu apa ya? Zaman dulu. Oh ya. Kalau lihat dari penjualnya biasanya nyanyi orang tua, orang Jawa. Terus identiknya sama apa lagi tuh? Nah, tentang kesehatan. Mungkin itu jawabannya itu. Terima kasih ya, Teh ya. Gitu aja kok. Nah, kita udah bareng sama ibu-ibu pengunjung di sini dan kita mau tanya dulu nama ibu siapa, Bu? Saya dengan Dita. Ibu Dewi. Nah, di sini saya mau nanya Bu ya, apa sih yang Ibu tahu tentang jamu? jamu adalah apa ya? Macam obat herbal, produk tradisional. Yang bayar gampang bahannya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Itu aja. Iya, jawaban dari Ibu udah sangat mendekati benar sekali. Dan dari Ibu boleh tahu tuh jamu itu apa? Apa ya, penambah stamina, nafsu makan, penambah stamina, katanya makan katanya itu sehat juga sehat. Kalau boleh Ibu? Kalau buat anak-anak biasanya kayak peneliti itu kalau anak-anak nggak suka makan, biasanya Dan Ibu sendiri pernah konsumsi jamu nggak? pernah. Biasanya Ibu konsumsinya jamu apa gitu? Yang paling rutin paling kalau lagi apa datang bulan ya. Itu yang paling rutin.
saya. Makasih ya Bu ya. Iya. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Kita wawancara dulu dari mana nih mau? Oh kita dari Unida Bu. Universitas Garut. Kita jurusan farmasi. Sukses ya. Tadi saya udah nanyain beberapa orang yang ada di Tawangmangu ini, tapi udah rada spesifik guys untuk mengenai masalah sainsifikasi jamunya, apa yang kita mau. Dan sekarang saya bakal cari satu mangsa lagi untuk menanyain apa sih harapan mereka tentang jamu itu, khususnya orang Solo sini. Oke. Mbak, boleh saya tanya? Tanya. Kita cari tempat yang enak aja, di mana ya? Di sini kayaknya nih. Oke Mbak, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Di sini saya dari tim apa Tesi gitu Mbak. Boleh kita kenalan dulu gitu? Ya, saya Gina ya dari tim tadi. Saya Farida. Oh kayaknya Mbak orang asli sini. Oh, Mbak lagi ngapain di sini? Main atau gimana gitu? Enggak, saya kebetulan lewat sini. Terus kebetulan mampir aja ke sini. Oh mampir aja ke sini gitu ya Mbak ya. Mbak mendok juga ya ngomongnya. Iya. Asli banget ya, tadi saya ketemu sama orang sini tapi kayaknya ngomongnya nggak terlalu benar. Ini Mbak saya mau tanya-tanya tentang jamu gitu ya, soalnya di sini project kami yaitu untuk menanyakan sainsifikasi jamu sama masyarakat Tawangmangu Solo itu. Oke Mbak, menurut Mbak jamu itu apa sih Mbak? Obat tradisional, terus dari yang secara turun temurun, obat herbal yang bisa dari bahan-bahan alam kayak gitu. Mbak jago. Wah, tepuk tangan buat Mbaknya, gila jago banget. Soalnya dari sekian orang ya Mbak tuh bener paling perfect aja jawabannya gitu, turun menurun dari, terus juga obatnya obat tradisional dari bahan alam kata Mbaknya juga ya. Mungkin Mbak emang orang Solo asli karena dia medok guys. Oke Mbak, kalau menurut Mbak gitu, Mbak selama di Tawangmangu hidup di sini Mbak pernah nyobain jamu pastinya dong? Sering banget ya. Apa Mbak ini juga ngonsumsi jamu gitu? Bukan ngonsumsi, produksi jamu juga gitu? Enggak. Cuman konsumsi aja gitu ya, konsumsi aja. Biasanya Mbak apa tuh, pemutih atau apa gitu, pecantik atau pelangsing buat saya ada Mbak? Enggak, buat mudarin badan biar lebih fit aja, fit. Oke, lebih fit. Kalau menurut Mbak sendiri gitu ya, harapan Mbak untuk kedepannya jamu di Indonesia itu seperti apa? kalau menurut saya jadi bisa dipromosiin ke dokter-dokter, jadi dibikinin resep kan. Jamu itu lebih sedikit efek sampingnya dibanding obat-obat sintetis. Iya. Jadi Mbak sendiri jadi lebih suka mengkonsumsi jamu gitu ya dibanding obat sintetis gitu. Oke. Atau mungkin Mbak sendiri suka berobat ke klinik yang ada di Tawangmangu itu apa Mbak namanya, saya lupa. Apa sih namanya? Hortus medicus. Kalau di sana pengobatannya emang benar-benar herbal gitu Ya, Mbak. di sana benar-benar tradisional banget, tapi kayak klinik biasa ada resepnya kayak gitu, tapi dari ramuan alam. Oh jadi lebih terpercaya gitu ya Mbak ya. Oh iya. Nah guys, itu ternyata sainsifikasi jamu itu. Jadi guys, intinya sainsifikasi jamu itu adalah jamu yang pembuatannya memang secara ilmiah gitu ya. Jadi mungkin orang-orang Tawangmangu Solo ini lebih mencintai sainsifikasi jamu dibandingkan dengan obat-obat sintetik. Oke, untuk Makasih Mbak, udah. iya benar. Oke Mbak. Baru ini sih nunggu. Oke Mbak, kalau gitu makasih atas waktunya. Ntar Mbak boleh lihat video kita yang ada di bawahnya nanti ya, Mbak bisa lihat. Ntar jangan Di lupa bawah. like, komen, dan subscribe. Terima kasih Mbak. Salam menjadi. Oke, dari tadi saya udah nanya-nanya ke sana kemari dan akhirnya kesimpulannya yaitu sainsifikasi jamu. Dan untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke narasumber kita. Check this out. Ya, selamat siang pemirsa di rumah. Kembali lagi bersama saya Mitati Audina di acara Apal Tesi. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber. Di sini ada dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Kami bersama Ibu Regiana, ada Bapak Ruby, Ibu Win, dan Ibu Mira. Dan di sini saya akan bertanya ya kepada Ibu dan Bapak sekalian di sini, apa sih yang dimaksud saintifikasi jamu berbasis pelayanan kesehatan? Nah, tapi di kalangan dokter atau profesi lainnya itu memerlukan bukti yang lebih kuat. Contohnya saja antihipertensi. Nah, antihipertensi ini bisa menurunkan kadar atau tekanan darah itu seberapa banyak. Apakah benar emang nggak ada efek sampingnya? Nah, itu kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,
kita harus melakukan saintifikasi jamu itu sendiri, sehingga si jamu ini bisa dipakai di kalangan dokter dan profesi lainnya secara aman, karena setelah dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Jadi maksud ibu itu, jadi dokter itu ikut mempromosikan di saintifikasi jamu itu sendiri? Ya, jadi untuk saintifikasi itu sendiri merupakan suatu program yang kaitannya dengan kuratif, promotif, rehabilitatif, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kita cenderung mendekatkan ke pelayanan inti, cepat terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, supaya cepat terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi intinya saintifikasi jamu itu sendiri merupakan pembuktian ilmiah dari jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Nah, jamu itu kan secara turun-temurunnya sampai sekarang sudah digunakan dan bahkan sudah jelas penelitiannya, khasiatnya gitu. Nah, tapi di kalangan dokter dan profesi lainnya itu perlu bukti yang lebih kuat supaya cepat terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi saya pengen nanya nih, kan di Indonesia ini tanaman dan wisatanya itu sangat banyak ya Pak ya. Nah, di sini apakah tanamannya sudah semua diteliti dan berpotensi untuk menjadi bahan untuk kesehatan? Ya, sudah banyak sekali, karena tidak hanya dari Kementerian Kesehatan maupun Litbangkes yang melakukan ini, yaitu selain dari kementerian tersebut ada Kementerian Pertanian, LIPI, dan perguruan tinggi, dan lain-lain. Jadi masih banyak dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi kita akan melakukan mapping. Ya, sudah banyak sekali, karena tidak hanya dari Kementerian Kesehatan maupun Litbangkes, dari Kementerian Pertanian, LIPI, perguruan tinggi dan lain juga melakukan penelitian ini. Tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga kita akan melakukan mapping di seluruh Indonesia. Jadi tanaman obat secara empiris akan dilakukan etno. Jadi tanaman obat berbasis etno akan diteliti. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi kan kegiatan ini sudah berlangsung lama, dan apa saja yang telah diperoleh dari kegiatan saintifikasi jamu ini sendiri? Jadi di setiap tahun kita akan melakukan penelitian terhadap tanaman obat tradisional yang diteliti secara indikasi. Kami juga akan mengajak berbagai kelompok lain untuk melakukan hal serupa. Mungkin tahap pertama yang akan dilakukan yaitu melihat hasil. Tahap pertama melakukan hal yang sudah kelihatan hasilnya dan dapat menjanjikan. Tapi jamu ini tidak bisa dipublikasikan karena masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk lebih meyakinkan dokter khususnya dan profesi lainnya. Dari banyak yang sudah Ibu dan Bapak teliti, pasti ada keterbatasannya Bu ya. Nah, di sini apa sih prioritas dari Bapak dan Ibu sebagai lembaga tersebut? Penelitian prioritasnya meliputi riset tanaman obat tradisional dan jamu atau disebut juga dengan ristoja. Kemudian yang kedua standarisasi tanaman obat. Yang ketiga pengembangan bahan baku untuk obat modern. Kemudian yang keempatnya penelitian jamu saintifik. Nah, penelitian jamu saintifik ini menghasilkan 7 formula dan 2 kandidatnya. 7 formula tersebut diantaranya ada hipertensi, kemudian ada dispepsia, osteoartritis, kemudian hiperuresemia, lalu hiperkolesterolemia, kemudian hemoroid dan hepatoprotektor. Yang 2 kandidatnya yaitu penurun gula darah dan obesitas. Nah, kandidat atau formula tersebut didasarkan pada banyaknya penyakit yang terbanyak di Indonesia. Dan bagaimana sih Bu tahapan untuk meneliti sebuah jamu itu lebih saintifikasi? Baik, untuk tahapannya, yang pertama kita lihat dulu ramuan dari masyarakat yang digunakan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya kita ujikan secara praklinis kepada hewan uji coba. Lalu setelah ramuan tersebut aman dan berkhasiat, kita uji klinis. Setelah bahannya teruji, kemudian aman dan mutunya baik, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Nah, dan selanjutnya dapat dialirkan ke produksi melalui industri farmasi untuk dijadikan obat atau bisa juga diresepkan begitu. Untuk melakukan proses saintifikasi ini sendiri, Bu, dalam proses saintifikasi
Dalam proses saintifikasi ini, kami melakukan dari awal pembudidayaan hingga pengolahan, serta kami melakukan uji praklinis dan uji klinis sebelum kami melakukan saintifikasi jamu. Untuk proses saintifikasi jamu, kami melakukannya dari hulu hingga hilir, yaitu di mana kami melakukan pembudidayaan hingga pengolahan, serta melakukan uji klinis dan uji praklinis. Itu semua dilakukan paling 2-3 tahun, sekitar 2-3 tahun. Oh seperti itu. Jadi Ibu, kan ini kalau misalnya formulanya sudah terbukti baik, dan apakah harganya akan jauh lebih mahal dari obat kimia atau ini akan jauh relatif lebih murah? Harapannya itu akan menjadi lebih murah, dikarenakan kami juga mencoba untuk menarik banyak petani untuk menanam obat-obatan tradisional sesuai dengan mutu yang baik. Dan apakah obat baku ini jumlahnya banyak atau sedikit? Tentu saja diharapkan jumlahnya banyak karena hubungannya juga dengan toga. Kami mencoba untuk membina masyarakat untuk mengembangkan atau menanam tanaman obatnya sendiri di rumah mereka. Oh, seperti itu, Ibu. Nah, di sini saya mau bertanya ya, Pak. Saya pernah mendengar ada yang namanya The Third Asian Conference of Traditional Medicine. Nah, ini tuh konferensi seperti apa? Ini tuh konferensi seperti apa dan apa yang mereka lakukan dan hasilnya itu bagaimana? Jadi pada konferensi ini itu dilakukan oleh berbagai sharing karena pengobatan tradisional berkembang di berbagai negara, itu di berbagai negara ASEAN. Mana yang lebih maju di bidang tanaman, di bidang pengembangan obat tradisional tersebut? Pada saat ini yang lebih maju itu negara Cina dan India karena sudah relatif maju, sudah lama dan berdampingan. Jadi pada saat pasien masuk ke rumah sakit, pasien tersebut bisa memilih mau pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Tapi negara kita belum ke sana, tetapi mau menuju ke sana dengan menerapkan integrasi komplementer di mana memperaktifkan jalur obat tradisional sehingga bahan baku obat tradisional masuk ke modern dan menjadi obat. Dalam pengembangan saintifikasi jamu ini berbasis pelayanan kesehatan, dan apa ada rute sendiri atau Ibu itu mengadop dari negara lain? Adop dari negara lain emang nggak salah ya, tapi di sini kita pakai pola kita sendiri karena memang erat kaitannya dengan budaya kita gitu. Nah, jadi akan lebih baik kalau kita mengembangkan apa yang kita punya. Iya, baik sekali. Dan adakah kendala yang dihadapi saat saintifikasi jamu itu? Kendala yang dihadapi saat saintifikasi jamu itu adalah kendala yang dihadapi saat mensaintifikasi jamu itu diantaranya yang pertama itu adalah masih kurangnya penelitian karena belum adanya fasilitas yang memadai dan juga biaya yang sangat besar. Terus yang kedua, belum adanya guliran bulog untuk jamu itu belum ada, masih hanya berbentuk pangan. Lalu yang juga belum ada dari petani-petani yang menanam secara sukarelawan tanaman obat karena mereka masih berpikir untuk menanam tanaman yang lebih sebagai pangan atau lebih sebagai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin perbincangan kita sangat panjang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Saya yakin lagi sibuk, tapi tetap menyempatkan untuk datang di acara kami. Dan terakhir, saya mempunyai quote, jadikan jamu sebagai tuan rumah di negara sendiri dan jadikan dia sebagai tamu terhormat di negara lain. Saya Mirati Audina, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
kasih telah menonton karya kami dan jangan lupa buat teman-teman semua jangan lupa di like dan di komen, lalu sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Gitu. Terus ya.